Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah. Saya di sini akan mempresentasikan tentang dana perimbangan. Yang pertama ada pengertian dana perimbangan. Dana perimbangan didefinisikan sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah. Adapun tujuan dari dana perimbangan adalah untuk mengurangi ketimpangan sumber pendapatan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Selanjutnya ada sumber dana pembangunan daerah di Indonesia. Sumber dana pembangunan daerah di Indonesia atau yang selanjutnya disebut sebagai dana perimbangan ternyata menciptakan suatu ketergantungan dari daerah otonom terhadap sumbangan atau bantuan dari pemerintah pusat. Padahal awalnya tujuan pemerintah itu memberikan dana perimbangan adalah sebagai transfer dana atau sebagai media untuk mendorong suatu daerah agar bisa lebih meningkatkan sumber PAD-nya. Selanjutnya ada pembagian dana perimbangan. Dana perimbangan atau dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada dana bagi hasil, yang kedua ada dana alokasi umum, dan yang ketiga ada dana alokasi khusus. Berikut ini akan dijelaskan mengenai apa itu dana bagi hasil, apa itu dana alokasi umum atau DAU, dan apa itu dana alokasi khusus atau DAK. Berikut ini adalah pengertian dana bagi hasil. Dana bagi hasil atau dana yang merupakan bagi hasil dari pajak dan bagi hasil bukan pajak merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jadi, dana bagi hasil itu merupakan dana yang diambil dari pajak dan bukan pajak, yang kemudian dari pajak itu dan bukan pajak itu akan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan persentase yang sudah disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada sumber penerimaan pajak yang kemudian dibagi hasilkan. Yang pertama ada pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan diatur dalam pasal 21 dan pasal 25 sampai pasal 29 dan peraturan pemerintah nomor 115 tahun 2000. Yang kedua ada pajak bumi bangunan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2000, dan yang ketiga ada bagian perolehan hak atas tanah. Dan saya akan menjelaskan tentang dana alokasi umum atau DAU. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kemudian, menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penetapan penerimaan dana alokasi umum atau DAU bersifat block grant. Penggunaannya diserahkan kepada kepala daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Dana alokasi umum atau DAU dibagi menjadi dua, yaitu dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan juga dana alokasi umum untuk pemerintah kabupaten atau kota. Alokasi khusus atau DAK. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus yang dimaksud yaitu yang pertama, kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum. Yang kedua, yaitu kebutuhan yang merupakan komitmen untuk prioritas nasional.
khusus atau DAK digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang. Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah yang berisi usulan-usulan kegiatan dan sumber-sumber pembiayaan yang diajukan kepada Menteri Teknis oleh daerah tersebut. Pengalokasian dana alokasi khusus kepada daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah. Menteri Teknisi terkait dengan instansi yang membidangi perencanaan pembangunan nasional. Ketentuan tentang penyaluran dana alokasi khusus kepada daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan pelaksanaan penyaluran dana alokasi khusus diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 655 KMK.02/2000 tanggal 27 Desember 2001 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 tentang tata cara penyaluran dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu prinsip dana perimbangan. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, artinya pembagian keuangan atau tugas dari pemerintah ke pemerintah daerah secara proporsional dan demokratis. Selanjutnya kedua itu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai konsekuensi, artinya pembagian tugas untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu prinsip ketiga, pemberian sumber pendanaan negara kepada pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi agar daerah tersebut bisa memajukan daerahnya masing-masing. Dan prinsip keempat yaitu perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah merupakan suatu sistem atau syarat agar pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi dan dekonsentrasi atau tugas pembantu pemerintahan pusat. Baik, terima kasih. Yang kedua yaitu landasan hukum dana perimbangan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat 2. Kedua, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yaitu pasal 160 ayat 6, pasal 162 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah perlu untuk menetapkan peraturan pemerintah tentang dana perimbangan. Oke, selanjutnya itu landasan hukum yang ketiga yaitu peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan adalah untuk dilaksanakan ketentuan pasal 26, pasal 37 dan pasal 42. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Selanjutnya yaitu tentang permasalahan dana perimbangan. Yang pertama, perimbangan keuangan. Pelaksanaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah terkesan dibiarkan berjalan sendiri tanpa ada pembimbing dalam pergerakannya. Mengapa demikian? Karena masalah pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah saja masih belum menemukan titik temu di antara keduanya. Sehingga perhitungan DAU atau dana alokasi umum yang dialokasikan kepada daerah tidak memiliki gambaran yang jelas bagaimana tentang besaran beban pelimpahan kewenangan yang akan diserahkan kepada daerah. Kemudian, namun dari keadaan tersebut, pada era-era awal-awal pelaksanaan desentralisasi, bidang keuangan telah menghadapi ketidaksesuaian pembiayaan, baik positif maupun negatif. Ini disebabkan karena adanya kesenjangan antara pusat dan daerah, serta adanya wilayah atau ruang lingkup yang tidak terbuka yang cukup luas dalam pemisahan kewenangan antara provinsi dan kabupaten serta kota. Salah satu indikator yang mungkin bisa dijadikan tolak ukur dalam melihat adanya ketidaksesuaian adalah dari proses transfer pegawai dari pusat ke daerah, yaitu
yaitu provinsi dan kabupaten atau kota, serta dari provinsi ke kabupaten atau kota. Sampai saat ini, proses pengalihan pegawai daerah provinsi yang menjadi pegawai daerah kabupaten atau kota itu belum selesai. Sementara, provinsi justru malah menerima pengalihan pegawai dari pemerintah pusat. Di pihak lain, sumber keuangan daerah provinsi itu semakin berkurang. Namun, beban pembiayaan khususnya dari beban belanja pegawai justru mengalami peningkatan. Selanjutnya yang kedua yaitu bagi hasil. Dalam rangka penyaluran dana bagi hasil juga dihadapkan dengan beberapa dilema. Walaupun secara umum dapat dilakukan sesuai dengan rencana. Dalam penetapan bagi hasil kepada daerah, terutama dari sumber daya alam yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan atau KMK nomor 343 tahun 2001 tidak menyebut secara tegas apakah penyaluran berdasarkan realisasi atau budget APBN tahun 2001 atau tidak. Jika penyaluran dilakukan atas dasar budget, maka APBN tahun 2001 tidak sanggup menutup kekurangannya dikarenakan beberapa sektor penerimaan sumber daya alam tidak dapat memenuhi target penerimaan yang ditetapkan, bahkan relatif sangat kecil, seperti penerimaan sumber daya alam di sektor perikanan. Sementara, jika dilakukan atas dasar realisasi, maka pelaksanaan penyaluran dalam triwulan 4 pada bulan Desember 2001 tidak dapat dilakukan karena anggaran berakhir pada tanggal 31 Desember 2001. Sehingga konsekuensinya adalah realisasi penyaluran dalam triwulan 4 harus di-carry off dalam tahun berikutnya. Jika hal ini ditempuh, akan menyulitkan cash flow di daerah itu sehingga meningkat. Untuk itu, perlu dilakukan penyempurnaan penyaluran dana bagi hasil yang didasarkan atas dasar realisasi penyaluran dilakukan secara periodik tiap minggu, tiap bulan, atau triwulan tergantung jenis penerimaannya. Dengan mekanisme seperti itu, maka kelancaran likuiditas keuangan daerah dapat terjaga, dapat mengurangi resiko yang harus ditanggung APBN apabila realisasi penerimaan yang menjadi hak daerah lebih kecil dari yang telah ditetapkan. Dan daerah dapat lebih menggunakan prinsip kehati-hatian serta menjaga akuntabilitas atas penyesuaian dan pelaksanaan APBD-nya. Yang terakhir yaitu tentang penetapan dana alokasi khusus atau DAK. Dalam penetapan DAK masih ada keengganan pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana di luar dana reboisasi atau DR. Hal ini tercermin dengan pelaksanaan APBN dalam tahap awal pelaksanaan desentralisasi fiskal yang masih menganggarkan DAK dari DR saja. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat kegiatan-kegiatan desentralisasi yang masih dibiayai oleh anggaran sektoral, walaupun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh daerah melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan.